Om Swastiastu. Swastiastu. Para pemirsa yang budiman, dimanapun berada, pada beberapa episode yang lalu kita telah membahas soal padang lepas dalam bubur pirate, momentum saat dilaksanakannya Pitrayatnya. Kali ini saya ingin membahas tentang kedudukan dan fungsi dari Ambengan di dalam Pitrayatnya. Kita tahu Ambengan banyak memiliki fungsi, tetapi kali ini kita fokuskan kedudukan dan fungsi Ambengan pada saat Pitrayatnya, khususnya pada saat persembahan bubur pirate. Kali ini kembali saya melanjutkan perbincangan ini dengan melibatkan I Gusti Agung Istri Purwati, Esos Empil, penyuluh dari Kabupaten Badung. Om Swastiastu, Bu Go. Om Swastiastu, Tu Haji. Kembali sampun rawuh di Studio Mini Yuda Triguna Channel. Kita coba lanjutkan pembahasan kita pada beberapa saat yang lalu. Kita telah membahas soal bubur pirate yang kuning, ya, persembahan bubur pirate kuning seringkali juga dilengkapi dengan padang lepas. Lalu yang putih seringkali dilengkapi dengan Ambengan. Kira-kira apa arti penting Ambengan dalam konteks itu? Durusan. Nah, Ambengan itu kita ketahui bahwa dia memiliki kekuatan, artinya mendapat anugerah dari Bagawan Selukat. Ini berkaitan dengan mitologi lagi. Berkaitan dengan mitologi, dia mendapatkan anugerah dari Bagawan Salukat, ya, bahwa dia akan bisa menyucikan arwah, para arwah atau para pitare. Nah, itu yang penggunaan Ambengan ini selain juga berfungsi sebagai penyucian, juga meningkatkan kedudukan kesucian dari para arwah. Nah, selain itu ada juga mitologinya ketika Sang Garuda menyelamatkan ibunya dari perbudakan dari Kadru. Bagaimana Ambengan itu mendapatkan tetesan dari tirta Amerta, sehingga dia memiliki kesucian dan bisa digunakan untuk menyucikan, begitu. Jadi Ambengan itu demikian penting dalam berbagai mitologi. Lalu kenapa kemudian bubur putih itu dilengkapi dengan Ambengan? Nah, puniki bubur putih nike, kalau tadi waktu sebelumnya Titi yang menjelaskan bahwa bubur kuning itu dengan padang lepas adalah simbol perdana, karena dia berisi padang lepas yang berasal dari jelmaan dari seorang Gandarwa yang bernama Durwa, jadi simbol pertiwi. Pertiwi. Kemudian kalau Ambengan niki karena dia mendapatkan tetesan dari tirta Amerta, bersifat akase. Jadi bapak akase dan ibu pertiwi. Jadi makanya pada Ambengan niki buburnya berwarna putih. Nah, dan Ambengan niki bersifat dipersembahkan juga kepada Dewa Yama dan juga untuk makanan dari arwah yang meninggal atau roh pitare yang meninggal, begitu. Tujuannya adalah dengan roh ini memakan bubur pirate ini, dia akan semakin disucikan. Begitu. Para pemirsa yang budiman, kita dapat satu poin bahwa kenapa bubur pirate warna kuning itu menggunakan padang lepas dan kenapa bubur putih itu menggunakan alang-alang. Semua itu tidak lepas dari konsep Bapa Akase, putih, dan Meme Pertiwi. Ya, jadi paham siwaistik bahwa tidak ada energi apapun akan tercipta jika tidak ada penyatuan
antara Purusa dengan Perdana, antara Akasa dengan Pertiwi, antara Siwa Tattwa dengan Maya Tattwa. Saya kira kita harus menafsirkan seperti itu. Lalu berikutnya, Bu Gung, ada nggak mitologi yang melatar belakangi semua penjelasan Bu Gung tadi? Nah, di dalam Purana disebutkan bagaimana Sang Garuda ketika membebaskan ibunya dari perbudakan. Ya. Jadi rumput alang-alang ini juga sebagai simbol bakti seorang putra. Bagaimana dia bisa membebaskan orang tuanya dari penderitaan, dari perbudakan. Ketika membebaskan Winata, ibu dari Garuda, dari perbudakan Dewi Kadru, ular-ular niki. Ya. Dia berjuang untuk mendapatkan Tirta Amerta. Nah, kemudian bagaimana dia menyelamatkan Tirta Amerta ini agar tidak dimakan oleh ular-ular yang jelas-jelas itu sudah bersifat tidak bagus, memiliki sifat yang tidak bagus, sehingga ketika dia melarikan Tirta Amerta itu kembali ke angkasa, nah ini terjatuhlah tetesannya itu di alang-alang ini. Nah, jadi alang-alang ini juga sebagai simbol bagaimana bakti Sentana ini untuk menyelamatkan leluhurnya agar mendapatkan tempat di sisi Tuhan. Gitu. Jadi kegigihan seorang putra untuk menyelamatkan ibunya dari perbudakan nafsu, perbudakan duniawi maupun perbudakan nanti di alam neraka. Jadi dengan memakan rumput alang-alang ini sebagai simbol bakti dari putra dan juga untuk menyucikan leluhurnya. Jadi ada 2 poin di sana yang kita dapatkan. Baik para pemirsa. Jadi ketika kita bicara Pitrayatnya, ketika kita bicara bubur Pirata, maka kita akan ketemu 2 tanaman, yaitu ilalang, alang-alang, dan padang lepas. Keduanya adalah memiliki makna simbolik. Padang alang-alang simbol Purusa, simbol Bapa, sementara padang lepas simbol Pertiwi, simbol Meme. Keduanya menyebabkan semua makhluk ada. Karena itu, apa yang dilakukan oleh tetua kita pada masa lalu yang bersifat simbolik harus dimaknai bahwa antara bapak dan ibu harus equal, harus saling menghargai, harus saling mencintai, harus saling menjaga eksistensinya. Karena dengan begitulah ritual itu menjadi sempurna. Saya kira demikian, Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Om Santi 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 Om.